Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga Bapak harap kalian dan keluarga baik-baik saja dan juga sehat-sehat selalu. Hari ini Bapak akan memberikan pembinaan untuk kalian. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, masa pandemi saat ini masih berlangsung dan juga korban-korban yang sakit juga makin banyak dan bahkan korban jiwa juga semakin banyak. Maka apa yang harus kita selalu lakukan untuk menghadapi masa pandemi seperti ini? Ya tidak lupa kita selalu menegakkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan anjuran dari pemerintah yaitu 5M. Kalian mungkin sudah tahu 5M itu apa saja, ya tidak perlu Bapak jelaskan satu persatu di dalam kesempatan ini. Yang pasti di kehidupan sehari-hari kita selalu menanamkan protokol kesehatan yang ketat dan juga 5M itu tadi, agar orang-orang terdekat kita, bahkan keluarga kita terhindar dari penyakit dan juga tetap selalu sehat. Dan juga tidak lupa kita harus selalu berdoa, mohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, agar dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita selalu dalam lindungannya. Kemudian yang kedua, ada hal yang menurut Bapak ini sangat penting, terutama untuk kalian di masa-masa remaja seperti ini, yaitu kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial. Karena di media sosial dimanapun itu, baik di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok mungkin, bahkan melalui via yang media sosial yang berbentuk chat, misalnya WhatsApp. Nah, tidak jarang kita menemui sharean link atau apapun, berita apapun itu tentang hoax atau hoax itu tadi, yang masih saja ada dimanapun itu. Kemudian kita juga masih menjumpai hate speech atau ujaran kebencian, saling menjelekkan satu sama lain. Dimanapun itu kita pasti selalu menemui. Nah, tugas kita atau peran kita sebagai pelajar yang berpendidikan itu apa sih kira-kira? Nah, tugas kita sebagai pelajar atau sebagai siswa, siswi, khususnya SMA Negeri 10 yang berpendidikan, kita diharapkan jangan sampai kita masuk atau terpengaruh ke tindakan tidak terpuji itu. Bahkan jangan sampai kita yang malah membuat hal-hal seperti itu. Nah, jangankan kita menyebar hoax atau hoax itu tadi, jangan sampai kita menyebarkan ujaran kebencian atau menjadi provokator dalam bermedia sosial. Banyak kasus bukti-buktinya baik di media elektronik maupun di media cetak. Banyak kasus, sudah juga banyak korban akibat mereka tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Akibatnya apa? Yang sebagai korban, Bapak yakin mereka juga trauma pasti. Tapi juga sebagai pelaku yang tidak hanya sekedar minta maaf, Bapak yakin mereka yang menjadi pelaku-pelaku tindakan-tindakannya tidak terpuji itu pasti mendapat sanksi sosial, bahkan kalau sampai melanggar undang-undang ITE bisa dikenai pasal pidana bahkan penjara. Nah, ada yang pernah bilang seperti ini, zaman bermedia sosial, zaman sekarang itu jarimu harimaumu. Maka Bapak berpesan untuk kita semua dan untuk anak-anak semua, di saat kita membaca sesuatu, membaca komentar apapun dimanapun itu, kita hendaknya berpikirlah dulu sebelum mengetik atau membalas apapun atau merespon apapun itu. Jangankan kita asal ketik apapun, kita terbawa emosi atau terbawa gemes atau apapun itu, kita asal saja untuk
berkomentar. Malah nanti kalau kita yang salah berkomentar, nanti jadinya kita yang rugi sendiri, kita menyesal, malah tidak baik, malah kita nanti takut menyebarkan kebencian itu tadi. Nah, bahkan di beberapa minggu yang lalu di berita menyoroti bahwa netizen-netizen Indonesia itu tidak ramah. Jangan sampai kita menjadi salah satu yang tidak ramah itu. Pesan Bapak untuk kita semua dan juga untuk kalian, yang pasti siswa dan siswi yang berpendidikan, hendaklah bijak dalam bermedia sosial. Apapun atau seseorang yang memiliki karya atau memiliki kemampuan, kita patut hargai itu dengan memberikan komentar yang pasti baik dan membangun. Jikalau ada postingan-postingan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya sudah, stop di kamu saja, tidak usah diteruskan di tempat lain atau disebar-sebarkan di tempat lain. Baik, kiranya demikian yang kiranya Bapak bisa sampaikan untuk pembinaan minggu ini. Semoga dengan pembinaan ini Bapak bisa sedikit membantu untuk mencerahkan, untuk memberikan pendapat ke kalian, khususnya dalam bijak menggunakan media sosial. Selamat pagi, selamat belajar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menjaga kita selalu dimanapun berada. Terima kasih.